Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Markas Ngaji yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu di silsilah kajian Markas Ngaji, yang dimana pada hari ini, pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah kita akan membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan adab. Para pemirsa Markas Ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya Islam ya, menjaga kesucian darah sesama kaum muslimin dari pertumpahan yang sia-sia, yang tidak dibenarkan di dalam syariat, maka Islam juga menjaga kehormatan antar sesama dengan memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan di antara wasilah dalam menundukkan pandangan adalah dengan disyariatkannya meminta izin, di mana meminta izin ini memiliki keutamaan dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau itu banyak disebutkan berkaitan dengan adab dalam meminta izin ini. Dan inilah di antara bentuk kemuliaan Islam yang dengannya ia mampu menebarkan rasa aman dan nyaman ke seluruh manusia. Karena dengan adanya syariat izin inilah seseorang tidak serta-merta dan seenaknya mengambil hak yang bukan menjadi miliknya. Para pemirsa sekalian, ya, perlu diketahui bahwa awal dari perizinahan adalah melalui pandangan. Maka syariat datang untuk memerintahkan menundukkan pandangan. Dan dari sinilah ya, turun hukum-hukum perizinan. Perizinan yang berkaitan dengan pandangan itu sendiri. Juga meminta izin, ya, menjaga kehormatan serta privasi dalam rumah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan diat atas mata yang dibutakan sebab ia mengintip ya tanpa izin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam Sahih Bukhari, "Law anna imra'an ittala'a 'alaika bighairi idnin ya fahadaftahu bihasa fafaqat 'aynahu lam yakun 'alaika junah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang mengintipmu tanpa seizinmu, ya, lantas engkau tusuk matanya dengan sebuah tongkat sehingga matanya buta, maka tidak ada diat atasmu. Kesemuanya ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan rumah beserta isinya. Karena pada hakikatnya ya, apa yang di dalam rumah itu merupakan atau memiliki aurat. Maka ulama kita mengatakan bahwa aurat bukan hanya terbatas ada pada diri atau ada pada badan saja. Akan tetapi makanan memiliki aurat, ya. Perabot memiliki aurat, bahkan pakaian pun memiliki aurat. Dan sudah menjadi fitrah, ya, bahwa pemilik rumah ya, tentu akan merasa haraj atau tidak senang jika ia menerima tamu dalam keadaan rumah berantakan, ya. Dalam keadaan rumah berantakan, sisa makanan berserakan di mana-mana, maka dari sinilah ya, perizinan itu disyariatkan demi menjaga ya dan melahirkan kenyamanan antar sesama manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat yang menjadi landasan utama dalam pensyariatan izin, yaitu dalam surah An-Nur ayat ke-27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Ya. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Wa in qila lakum farji'u wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim.
laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu, kata Allah, itu lebih baik bagimu, ya, agar kamu selalu ingat, ya. Dan jika kamu tidak menemui seseorang di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin dari penghuninya. Dan jika dikatakan kepadamu irji'u farji'u, ya, in qila lakum rji'u farji'u, kembalilah saja. Jika dikatakan kepada kalian kembalilah saja atau pulanglah, ya, maka hendaklah, ya, kamu pulang atau hendaklah kamu kembali. Dan jika dikatakan kepadamu, ya, dan itu lebih suci bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu, kata Allah Subhanahu wa taala, memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Artinya rumah yang tidak berpenghuni, ya, yang dimana engkau memiliki keperluan di dalamnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu, ya, lakukan secara terang-terangan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat ini, para pemirsa yang budiman, ya, merupakan ayat yang pertama yang berkaitan dengan perizinan. Dan yang dimaksudkan adalah perizinan secara umum, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab kepada hamba-hambanya, ya, berkaitan dengan perizinan ini. Orang-orang jahiliyah terdahulu, ketika mereka bertemu antara satu dengan yang lainnya, mereka tidak mengucapkan salam, ya. Mereka hanya mengatakan selamat pagi, ya, selamat malam, ya, tanpa disertai dengan salam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Islam, ya, menggantikan ucapan-ucapan seperti ini dan menambahkan, ya, dengan ucapan salam, ya, yang merupakan bentuk sapaan yang terhormat di dalam Islam. Merupakan ucapan salam yang merupakan ucapan yang terhormat di dalam Islam, yang di dalamnya mengandung doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu. Ya. Ulama kita mengatakan bahwa larangan yang ada di dalam ayat ini, la tadkhulu, kata ulama kita itu littahrim. Artinya apa? Bahwa masuk tanpa izin hukumnya haram, karena akan mengantarkan pada melihat sesuatu yang tidak, ya, melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan, yaitu melihat sesuatu yang diharamkan, dan juga akan menggunakan apa yang bukan menjadi miliknya. Sehingga ini semuanya dikategorikan oleh ulama kita sebagai bagian daripada pencurian, ya. Melihat sesuatu yang tidak diizinkan dan mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Maka ulama kita mengatakan bahwa an-nahyu fi hadhil ayat tahrim, bahwasanya larangan yang ada di dalam ayat ini, ya, adalah untuk atau ulit tahrim, sebagai bentuk pengharaman. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Ya. Maksudnya adalah bahwa pemilik rumah, ya, kapanpun ia bisa masuk ke dalam rumahnya, baik rumah yang ia itu tempatnya adalah miliknya sendiri atau rumah sewaan atau kontrakan, ya. Sehingga bentuk penyandaran pada kata-kata buyutikum di sini, kata ulama kita, itu bukan penyandaran kepemilikan khusus. Sehingga jika ada seseorang yang bertanya bahwa apakah ayat ini berlaku jika saya menyewa rumah atau jika saya mengontrak rumah, maka jawabannya adalah iya, ya. Karena kenapa? Kamu bisa masuk, ya, kapanpun engkau inginkan, selama engkau telah menyewa dan mengontrak rumah tersebut. Sehingga ayat, ya, ini berlaku kepada rumah yang engkau sewa atau rumah yang engkau kontrakan itu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, la tasta'nisu, ya. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, la tasta'nisu, yang artinya sampai kalian meminta izin. Ya. Arti singkatnya adalah hatta tasta'nidhu, ya,
arti singkat daripada hatta tasta'nisu ay hatta tasta'dinu, ya, sampai kalian meminta izin. Namun kata ulama kita, al-isti'nas di sini itu mengandung isyarat yang lebih dari perizinan saja, yang bukan hanya sebatas meminta izin, ya, melainkan lebih dari itu, ya, melainkan lebih dari itu, di mana kata ulama kita sampai betul-betul, ya, sampai betul-betul pemilik rumah, ya, atau penghuni rumah itu siap dan merasa senang ketika dikunjungi, ya, tatkala dikunjungi, ya, karena al-uns di sini berarti kesenangan hati, ya, al-uns di sini kesenangan hati. Maka terkadang kita dapati seseorang, ya, telah mengizinkan masuk namun ia tidak merasa senang, ya, entah itu dikarenakan karena waktu yang kurang pas, ataupun dengan disebabkan mungkin faktor-faktor yang lainnya. Para pemirsa markas ngaji yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajidu fiha ahadan ya fala tadkhuluha, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Jika kalian tidak mendapati seorang di dalamnya, maka kalian jangan memasuki rumah tersebut. Artinya apa? Jika kita, ya, telah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut, namun kita tidak menemukan seseorang yang memberikan kita izin untuk masuk, maka kita tidak diperbolehkan untuk masuk, ya. Sampai betul-betul ada yang mengizinkan kita, yaitu dari penghuni rumah atau pemilik rumah yang mengizinkan kita masuk. Karena tidaklah izin di sini disebutkan di dalam ayat ini illa li ajli al-bait, ya. Yaitu dikarenakan untuk menjaga privasi yang ada di dalam rumah tersebut dan juga menjaga aurat dari pemilik rumah. Lalu kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa in qila lakum rji'u, ya. Jika dikatakan kepada kalian kembalilah saja kalian atau pulanglah kalian, ya. Yaitu jika penghuni atau pemilik rumah, ya, mengatakan kepada kita sebagai orang yang bertamu, misalnya kembalilah, atau mohon maaf saya belum siap menerima tamu misalnya, atau mohon maaf waktunya kurang tepat, ya, maka pada saat itu, pada kondisi seperti itu, wajib bagi kita untuk pulang, ya. Bagaimanapun, ya, keadaannya, ketika pemilik rumah, ya, memerintahkan untuk kita kembali atau pulang, maka wajib untuk kita pulang. Namun, ya, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi, terkadang kita mendapati hal-hal yang seperti ini menjadi sebab permusuhan, sebab pertikaian antara sesama, ya. Karena ketika dikatakan kepada mereka kembalilah atau pulanglah, seakan-akan meninggalkan bekas yang sangat menyayat hati, sehingga menjadikan benci kepada pemilik atau penghuni rumah tersebut. Akan tetapi para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul merenungi, ya, ayat-ayat yang seperti ini, ya, maka tentu dia akan senantiasa langsung sam'an wa ta'ah, ya, karena ini merupakan perintah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga wa in qila lakum rji'u farji'u huwa azka lakum, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas mengatakan pulanglah, akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya? Huwa azka lakum, itu lebih suci bagimu. Makanya orang-orang, ya, ketika betul-betul merenungi dan mengimani ayat-ayat yang seperti ini, seharusnya dia istish'ar, ya, bahwasanya ini atau apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya yang merupakan lebih suci, lebih baik bagimu, maka tentu kita senantiasa menaati dan melaksanakan yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada sebagian salaf bahwa in idza qila lahu, jika dikatakan kepada kalian seperti dalam hal ini kembalilah, maka dia kembali dalam keadaan berbahagia dan tidak membawa sakit hati dan yang serupanya. Mengapa demikian? Karena mereka
yansarifu mustabshiran bil khairiyah, yaitu mereka kembali dengan membawa kabar gembira, membawa kembali ya, dan gembira karena apa, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau berikan kepada dirinya berupa al khairiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairun lakum. Maka para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hal-hal seperti ini ya tentu kita memperhatikan pertama kondisi atau waktu pemilik rumah ketika kita ingin berkunjung ya. Kemudian yang kedua, jangan kita menjadikan sebab kita sakit hati atau kecewa ketika dikatakan kepada kita kembalilah atau pulanglah ya, karena tentu ini merupakan adalah adab syar'i yang merupakan yang Allah Subhanahu wa taala langsung berikan dan ajarkan kepada kita semua. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa 'alaikum junahun an tadkhulu ya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum. Dua ayat yang sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu berkaitan dengan rumah yang berpenghuni ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah yang berpenghuni. Lalu bagaimana halnya dengan rumah yang tidak berpenghuni? Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan ajaran kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa 'alaikum junah, tidak ada dosa atas kalian ya untuk memasuki rumah yang tidak berpenghuni yang di mana engkau memiliki hajat di dalamnya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan qaid ya di sini, yaitu fiha mata'ul lakum. Mafhumnya apa? Ketika kita tidak memiliki hajat di dalam rumah yang tidak berpenghuni tersebut, maka seharusnya kita tidak masuk. Akan tetapi ketika kita memiliki hajat ya mata'ul lakum, fiha mata'ul lakum, maka pada kondisi seperti inilah kita dibolehkan masuk ke dalam rumah tersebut tanpa harus meminta izin. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang secara singkat berkaitan dengan adab meminta izin ya, secara singkat. Dan kita telah menyebutkan ayat umum yang menjadikan landasan utama berkaitan dengan adab meminta izin ini. Dan insyaallah semoga pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan adab meminta izin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu-ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya hidayah dan memberikan manfaat apa yang kami sampaikan, terkhusus bagi diri pribadi kami dan kepada para pemirsa sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.